Ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali membuka Microsoft Word. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menguasai Microsoft Word, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenal fitur-fitur dan fungsi-fungsi dasar dari Microsoft Word. Dan di panduan kali ini, kita akan membahas panduan lengkap dasar-dasar Microsoft Word untuk pemula. Namun sebelum kita mulai, untuk menguasai panduan ini, pastikan teman-teman untuk nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dipraktekkan. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan menggunakan Microsoft Word. Ini pastikan teman-teman sudah menginstal Microsoft Word dari paket Microsoft Office. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Ya, teman-teman boleh menggunakan Microsoft Word 2007, 10, 2013, 2016, 2020 atau bahkan Microsoft Word 365 karena secara umum secara tampilan tidak jauh berbeda. Nah, untuk membukanya bisa klik kanan icon Microsoft Word, klik kanan, kemudian pilih Open. Itu cara yang pertama. Atau menggunakan cara yang kedua, diklik dua kali pada icon yang sudah ada di desktop kita. Klik-klik. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita pertama kali membuka Microsoft Word. Ini di sini sudah ada template-template yang disediakan oleh Microsoft Word untuk dapat kita gunakan. Namun untuk di tahap awal ini kita pilih saja blank document. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja dari Microsoft Word. Oke. Nah, di sini ada mulai dari pojok kanan atas, ini ada tombol untuk minimize, untuk mengecilkan layar. Nah, dia ada di sini. Untuk dibuka lagi, klik di sini. Nah, ini adalah tombol untuk mengecilkan layar. Kalau ini untuk kita mengubah ukuran layar untuk yang dinamis dapat dibesarkan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, ini untuk membesarkan. Ya. Dan ini untuk menutup jendela kerja kita, ya. Yang pojok silang close ini untuk menutup jendela kerja kita. Nah, sudah hilang. Kita buka kembali. Dia klik dua kali. Kita pilih lagi blank document. Nah, kemudian berikutnya di bagian ini ada dokumen 1. Ini menunjukkan nama dari lembar kerja kita. Nah, secara default secara otomatis menjadi dokumen 1. Ya. Nah, di bagian yang berikut ini, lembar putih ini disebut dengan dokumen, ya, lembar kerja Microsoft Word disebut dengan dokumen. Nah, di bagian inilah kita akan menggunakan untuk mengetik. Nah, saya pintar Microsoft Word. Nah, di sini kita ketikkan saya pintar Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya kita ingin menyimpan dokumen ini? Nah, caranya bisa diklik File, kemudian pilih Save, kemudian pilih Browse. Pilih Save, kemudian pilih Browse untuk menentukan di mana kita menyimpannya. Nah, kemudian di sini saya menyimpannya di folder dokumen, kemudian pada dalam folder latihan. Nah, di sini saya buat namanya latihan 2. Kemudian saya pilih save. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara otomatis nama lembar kerja kita yang awalnya dokumen 1 sekarang sudah berubah menjadi latihan 2 sesuai dengan nama yang sudah kita buat barusan. Nah, itu cara untuk menyimpannya
sekarang kita coba untuk menutup lembar kerja kita ini. Untuk menutup lembar kerja kita ini bisa dengan cara kita pilih file, kemudian di sebelah bawah ada close, kita tutup. Nah, di sini lembarnya sudah menutup. Nah, bagaimana caranya untuk membuka kembali lembar kerja yang sudah pernah kita buat sebelumnya? Caranya sangat mudah, kita klik kembali file, kemudian pilih open. Nah, di sini biasanya sudah muncul ya today. Di sini di daftar berikut ini biasanya akan muncul beberapa dokumen-dokumen yang baru kita buat sebelumnya. Jadi kita bisa dengan cara pilih yang ada di sini, kita klik di sini, atau dengan cara kita pilih browse untuk membuka di mana lokasi file yang kita simpan. Ya, ini dapat kita gunakan apabila daftar dokumen yang ingin kita buka tidak ada di daftar yang ada berikut ini. Di daftar yang ada yang sudah dipin di sini tidak muncul, bisa kita pilih browse, kemudian kita pilih lokasi foldernya, kita pilih filenya, kemudian kita klik open di sini. Baik. Nah, ini adalah latihan yang sudah kita buat tadi. Nah, kita akan mengenal menu-menu dasar ini. Kalau kita perhatikan, menu-menu di atas ini disebut dengan menu bar atau ribbon. Kalau di Office mulai 2007 sampai sekarang itu disebut dengan ribbon, atau boleh juga disebut dengan menu bar. Kemudian ada menu bar home, ada insert untuk kita menambahkan, untuk desain, untuk kita mendesain tampilan lembar kerja kita, ada layout untuk menata tampilan kita, ada references, ada my links, ada review, ada view, ada help, ini untuk bantuan. Nah, di setiap menu bar biasa ada submenu. Ya, submenu yang mana di setiap submenu itu dibuat ke dalam grup-grup. Ya, seperti misalkan di menu home, di menu bar home itu ada submenu clipboard. Nah, ini ada kelompoknya. Kemudian ada kelompok submenu font, ya. Kemudian ada paragraph, ada styles, ada editing, ya. Nah, ini semuanya submenu dari home. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada submenu font ini di sini itu ada tombol kecil lagi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masih ada lagi daftar menu-menu font lainnya. Untuk melihat selengkapnya bisa kita klik pada tombol berikut ini. Nah, maka secara otomatis akan muncullah daftar menu selengkapnya dari submenu font ini. Untuk menutupnya kita bisa klik yang ini, menutup. Yang berikutnya di pojok kiri atas ini disebut dengan Quick Access Toolbar atau menu akses cepat. Nah, ini ada tombol untuk save. Nah, ini ada tombol untuk save. Ini ada tombol-tombol lainnya. Nah, untuk menambahkan menu-menu singkat di sini, ini ada tombol kecil di sini. Nah, ini ada tombol selengkapnya untuk customize, untuk kita menambahkan menu-menu dari Quick Access Toolbar ini atau akses cepat. Kita klik di sini untuk melihat menu lainnya. Nah, di sini kita yang sudah ada itu save, undo, dan redo. Nah, kalau kita ingin menambahkan menu open ke akses cepat, kita klik saja open. Nah, maka secara otomatis untuk open sudah muncul di sini, ya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan untuk apa lagi? Untuk untuk print, ya, kita klik saja print, kita centang. Nah, maka print preview juga sudah muncul. Kalau menu yang kita pilih tidak ada di sini, kita bisa memilih more comments. Ya, kita pilih yang lainnya. Ya, kita pilih perintah lebih lanjut. Nah, di sini bisa kita pilih, misalkan kita ingin menampilkan file di sini, kita bisa klik add. Nah, file sudah muncul di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia sudah muncul untuk file. Nah, ini secara umum untuk menu akses cepatnya.
Untuk menghilangkan yang sudah ditambahkan bisa diklik kanan. Nah, remove from quick access toolbar. Kita hapus. Nah, maka dia otomatis sudah hilang. Nah, yang berikutnya ini adalah ruler ya, atau penggaris ya. Di sebelah atasnya ada, di sebelah atas dokumen ini ada, di sebelah kiri juga ada. Nah, untuk menampilkan ini, nah terkadang ketika kita membuka dokumen baru ini tidak tampil, itu bisa ditampilkan dari view kemudian ruler. Nah, ini dia sudah hilang. Untuk menambahkannya kembali dicentang pada ruler. Nah, itu. Nah, kemudian pada sebelah kanan kita ini adalah scroll bar ya, ini untuk menggulung layar ya, atau untuk melihat tampilan yang atas, untuk menggeser ke atas ataupun ke bawah. Nah, jika dokumen kita ini, lembar kerja kita ini besar, seperti misalkan seperti ini, nah biasanya dia juga ada di sebelah bawah untuk menggulung ke kiri ataupun ke kanan ya. Berikutnya teman-teman sekalian, untuk memperbesar lembar kerja kita bisa melihat di pojok kanan bawah di sebelah sini itu ada zoom ya, ada zoom. Kita bisa klik tambah di bagian sini, ini untuk memperbesar lembar kerja kita ya. Ini kita perbesar ya. Nah, bisa juga kita perkecil dengan cara klik zoom out atau simbol kurang ya, atau bisa kita klik di sini. Yep. Nah, ini normalnya kita pilih di angka 100% saja. Nah, di samping menu zoom in zoom out, nah itu ada untuk tampilan ya, untuk mengatur tampilan lembar kerja kita. Di sini ya standarnya kita menggunakan print layout. Nah, di sebelahnya ada web layout. Ini tampilan untuk tampilan web. Nah, di sebelahnya lagi itu ada read mode. Nah, ini untuk tampilan untuk dibaca biasanya. Tapi kalau untuk diolah datanya itu kita biasa menggunakan print layout. Ini tampilan untuk siap untuk dicetak. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang berikutnya di sebelah kiri bawah itu ada page 1 of 1. Nah, ini menunjukkan lembar kerja kita itu ada satu halaman dan kita berada pada halaman 1 ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan halaman yang berikutnya, bisa kita pilih layout, kemudian kita pilih ya next page. Nah, kita sekarang sudah ada di halaman yang kedua, atau untuk masuk ke untuk menambah halaman berikutnya bisa juga kita tekan enter beberapa kali sampai masuk ke halaman yang baru. Enter terus. Nah, halamannya otomatis sudah bertambah menjadi 3. Jadi ada dua cara, kita bisa pilih layout untuk next page untuk menambahkan halaman yang berikutnya, atau dengan cara enter terus ya. Di bagian yang kosong kita enter terus hingga bertambah halaman yang berikutnya. Nah, sekarang kita sudah punya 3 halaman, kita bisa scroll ke atas ya, bisa scroll ke atas. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, di bagian setelah jumlah halaman ini ada informasi jumlah kata. Nah, ini sangat membantu apabila kita misalkan diminta untuk membuat sebuah esai yang dibatasi hanya 1000 kata misalkan. Nah, kita bisa melihat jumlah katanya di bagian sebelah sini untuk di Microsoft Word. Nah, di sini kita memiliki 4 kata saat ini, benar ya? 1, 2, 3, 4. Nah, baik teman-teman sekalian, secara umum itulah menu-menu dan fungsi-fungsi dasar dari Microsoft Word. Untuk panduan yang berikutnya, silahkan dilihat daftar video pada channel ini. Demikian dari saya, Afandi Surbakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.